Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast Setengah Paham. Coba kasih paham. Bersama saya Fajri. Saya Dan- Rami Aldarmawan. Jadi ini spesial hari apa nih, Rom? Hari Raya Kartini. Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat. Nah, karena Hari Kartini, jadi tadi di grup itu sebenarnya di briefing kita pakai baju adat. Jadi saya bawa lah ini baju adat Lombok, tapi bapak ini kayaknya nggak baca grup. Itu baju adat apa itu? Oh, ini baju adat juga. Adat apa? Lo Eropa, Belanda. Kita kan dijajah Belanda juga Oh, dulu. jadi sebagai seorang budayawan, Iya. adat Belanda harus Adat Belanda dibudayakan. harus Oke, dibedai juga. oke. Tapi sebenarnya kurang masuk ya. Tapi nggak apa-apa. Daripada Ini dia balik lagi. tentara Belanda yang menyamar. Oke, jadi hari ini kita mau bahas soal Kartini ya. Soal Kartini, berarti perjuangan era Kartini. Karena sebenarnya kalau era Kartini itu kan setiap tahun itu sudah diperingatin. Tapi kan apakah untuk di tahun 2026 ini semangatnya itu masih terus membara kah atau cuma sekedar seremonial saja gitu? Oh, jadi cuma adat pakai baju adat Iya, aja, baju adat upacara aja, aja. upacara aja. Tapi relevansi perjuangan dia di zaman dahulu sampai sekarang Iya, udah kira-kira- nggak relevan gitu ya. Kira-kira masih dipahami nggak sama masyarakat gitu? Karena kita kan juga sebenarnya kurang paham juga, makanya kita kasih paham gitu. Terus ini bintang tamunya siapa nih? Kita berdua aja. Enggak lah, ini teman gue juga, teman kita juga. Teman Dia- kita ya. Iya, karena dia salah satu penulis. Penulis. Era Kartini kan juga seorang penulis. Penulis. Iya. Buku pertamanya apa? Kalau ini aku udah tahu ya. Ini kalau kamu nanya kayak gitu, aku tuh kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Ternyata buku pertama atau tulisan pertamanya Era Kartini itu bukan Habis Gelap Terbit Terang. Terus Jadi kita apa? tahu gitu kan? Buku resep masak cuy. Iya. Ih, coba kamu searching aja nanti ya. Kalau aku salah, aku minta maaf ya. Untuk para pecinta era Kartini di luar sana, kalau aku salah minta maaf. Teman-teman kami semua kalau aku salah maaf ya. Iya, aku pernah baca sih itu. Kayaknya katanya tulisan pertamanya era Kartini itu adalah Resep. Buku resep masakan apa itu? Nah, itu Oke. kita cari informasinya sama-sama. Nanti kita cari ya. Iya. Lanjut lagi narasumber kita nih. Ya, narasumber kita ini adalah seorang penulis juga, seorang jurnalis, dan seorang perempuan tentunya, dan karya-karyanya itu sudah men-Indonesia. Indonesia ya. Karena kalau aku bilang mendunia kan terlalu berlebihan mungkin ya, jadi Oke. meng-Indonesia. Karena dia sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan kan, Yes. penghargaan. Tahu saya juga dia aktif liputan ke dalam hutan, ke Iya. dalam gang, belusukan lah. Pokoknya ini jurnalis senior di Banget. Bontang. Oh, jurnalisnya lagi jurnalis. Apalagi dia perempuan. Ada, maksudnya kan Sri Kandi ini kan kata lain dari perempuan hebat, Iya. perempuan kuat. Jadi melambangkan Kartini banget lah. Betul. Ini dia, Fitri Wahyuningsih. Silakan. Jawa Tengah. Nah, di sini aja. Sini sudah. Oke. Tapi pelanggaran ini udah pakai baju kebaya ya. Pokoknya. Kamu Iya. nggak briefing seperti itu loh, nggak ada briefingnya kayak gitu loh. Jadi Selamat datang. dia dari di grup. Oh, iya. Kita juga nggak ngabari. Kamu aja salah baju. Selamat datang Mbak Fitri. Iya, selamat. Makasih ya udah ngundang. Iya. Tadi yang opening kalian tuh, sorry, openingmu tuh ngomong tuh terlalu berlebihan aja kayak gitu. Ini kamu juga. Enggak, memang pantas kok. Iya. Kan yang bisa mengamati orang lain kan ya orang Betul lain. sekali. Tapi kan kamu lebih senior daripada aku. Enggak lah, lebih senior kamu. Enggak usah bahas umur deh. Kayak itu kayak saling kayak cewek-cewek saling wujud dah kamu yang lebih cantik. Kamu yang lebih cantik. Kayak gitu emang. Jadi buat yang belum tahu,
Ibu Fitri ini sudah Jangan Ibu Fitri dong. Mbak, kakak gimana? Enaknya manggilnya apa ya? Bro. Kamu biasanya manggil apa nama kan? Oh, Fitri aja, Fitri. Fitri Iya, aja biar biar kita equal. Equal. Wih. Tuh belum apa-apa itu kan udah ngomongin equality. Emang sih pasti banget tuh ini. Kamu juga ngerti ini ya? Buat yang belum tahu dia ini udah lama jadi wartawan. Berapa tahun baru boleh tahu? 2019 berarti berapa itu? Menuju 7 ya? 2019. 6 tahun. Menuju 7 kayaknya. Ya. 2019. 19. Mau 7 tahun sudah ini. Iya, kurang lebih lah. Dan selamat juga karena sudah menjadi sekarang itu jadi ketua apa organisasinya? Dia terpilih jadi Terpilih ketua menjadi ketua. SIEJ. Apa itu? Apa itu SIEJ? Bisa dikit gak sih ini? Oh, soalnya bahasa Inggris soalnya Society of Environment Society of Environment Journalist ini nggak sih? Iya. Pastikan dulu nih bahasa Betul, Inggris soalnya. iya benar sudah. Benar. SEJ pokoknya SEJ nanti kalian Ya cari pokoknya jurnalis lingkungan. jurnalis lah. lingkungan Jurnalis namanya lingkungan. SEJ. Iya. Koordinator Kaltim berarti. Enggak. Iya Kaltim. Wilayah Kaltim. 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 Keren kan? Hmm. Keren lah, harus bangga. Jadi jadi ketua ini istilahnya ketua. Jadi ketua asli itu tuh ketua. Pasti sulit banget ya. Apalagi untuk seorang perempuan dan segala macam itu. Gimana rasanya terpilih jadi ketua? Tanggung jawabnya besar pastinya ya. Oh. Walaupun saya dipilih teman-teman secara aklamasi ya, maksudnya ditunjuk sama teman-teman. Nah, Dan saya kira juga karena saya punya interest di sini, jadi ya saya ambil sebagai ruang belajar juga. Jadi ya kalau ditanya bagaimana ya pasti tanggung jawabnya besar karena skupnya Kaltim, tapi nggak dibawa beban gimana pun karena saya mikirnya bahwa di sini kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, betul. dan kalau bisa membumikan isu-isu lingkungan, termasuk belum ini kan juga anggota SEJ kan. Oh, ini mau diperkenalkan. Sudah sama. Ketuanya aja sudah mewakili. Oh, sudah ketua ini. Dia bilang tanggung jawabnya besar, memang besar. Apalagi kalau anggotanya pasif. Parah saya ini. Lo enggak. Editor jangan dikat ya. Maksudnya di organisasi itu kan kalau anggota pasif, ketuanya pasti kerja lebih ekstra kan gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya di SIEJ ini anggotanya kompak ya. Kenapa sih kalian ini sumbernya? Iya. Tapi gimana maksudnya sebagai seorang perempuan kemudian diberikan amanah seperti itu ada beban tersendiri nggak sih dari Fitri sendiri? Aku nggak ngelihat itu sebagai beban atau gimana ya, karena semangatnya ya buat bertumbuh dan belajar, karena teman-teman yang lain juga mungkin saya ngeliatnya kayak gini ya. Aduh, kamu gak enak banget lagi ngomongin di sini. Nggak apa-apa. Bisa gak dikat lagi nih? Apa kok dikat sih? Habis kan? Yang mana? Berat, Cok. Nggak apa-apa. Berat anjir. Nggak apa-apa. Aku harus ngomong kayak gitu kah? Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sudah, oke. Ini serius Bang ya yang Iya. edit. Tanggung jawabnya berat, Rob. Oh iya. Berat pertama, perempuan sebagai pemimpin itu walaupun kita sudah di abad 21 ya, di underestimate itu masih ada, dan mau nggak mau ya aku harus melakukan pembuktian untuk itu ya, bahwa waktu walaupun ditunjuk sama teman-teman ya karena aku mengiyakan ya aku harus membuktikan bahwa aku bisa gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isu lingkungan itu sesuatu yang dekat sama kita, tapi bukan isu mainstream yang ada di tiap hari dalam perbincangan gitu loh. Padahal itu dekat banget kan ya, apalagi dengan Kalimantan Timur ini banyak banyak isu lingkungan yang tiap hari kita hadapi tapi tidak pernah jadi pembicaraan. Itu tantangan tersendiri untuk menjadikan itu sebuah isu yang harus utamakan isu ini. Seperti kalau misalnya kalian lagi buka media sosial kemudian bisa merasa relate dengan isu itu tuh jadi tantangan buat kita. Tapi tantangan ya harus, kalau bisa ya harus gimana caranya kita harus bisa hadapin lah. Pantas dia jadi ketua. Tapi kilas balik dulu dong. Waktu awal jadi wartawan tuh susah nggak sih? Iya, maksudnya yang perempuan dirasa gitu. sama nggak sih perasaan yang dirasakan seperti itu? Kalau kami ini kan Coba kalau saya mau tahu, saya mau dengar dari jadi- perspektif laki-laki jadi deh. dari awal jadi wartawan tuh ya aman aja sih karena banyak gurunya kalau saya. Nah, di sini kan kalau kita bicara soal jurnalis itu kan menulis itu susah ya? Ya. Susah. Ekosistem supportnya antara laki-laki dan perempuan pasti beda dong.
Ya nggak ngerasa nggak gitu? Yang karena yang kulihat gitu, tapi dari perspektif perempuan tuh gimana? Oke. Ekosistem supportnya Waktu- tuh Oke, aku mewakili perempuan ya. Ya. Aku nggak bisa bilang ini mewakili semua, tapi Ya. ini perspektif aku sebagai perempuan. Yang pertama, untuk jurnalis perempuan tuh menurut aku agak menantang, karena kalau kita lihat menurut aku jurnalisme itu sangat maskulin. Hampir kita bisa melihat dari segi proporsi pun jurnalis itu lebih banyak laki-laki ya masih timbang lebih perempuan, masif. dan budaya kerjanya itu dalam tanda kutip memang nggak ramah perempuan juga. Dalam artian? Iya, jadi kayak gini, ketika bisa paling sederhana ketika wawancara tuh, kita wawancara dan sebagainya gitu ya, paling di situ paling rentan buat perempuan gitu loh, kena pelecehan, entah paling sering sih verbal ya. Sekarang karena perkembangan teknologi digital pelecehan secara online juga sering banget terjadi oleh orang-orang yang pejabat publik, narasumber itu. Oknum lah ya. Iya, itu tuh menurutku enggak ramah banget buat perempuan. Sebenarnya enggak perempuan juga sih, semuanya sih, cuman paling sering terjadi kalau kita ngeliat riset. Aku ngutip risetnya Aliansi Jurnalis Independen itu paling banyak dialami sama teman-teman perempuan. Pernah ngalamin nggak? Pernah lah, pernah. Maksudku gini ya, pelecehan itu kan nggak lihat kamu cakep atau enggak ya. Iya, benar. Pokoknya orang tuh kalau udah otaknya nggak beres aja semua bisa dilecehkan ya. Nah, orang kayak aku juga pernah, tapi bentuknya online pernah, kemudian secara verbal langsung juga pernah. Jadi sulit banget ya. Untuk itu di awal-awal kah atau di awal-awal sih. Nah, kalau di awal-awal nih justru berat karena teman-teman ini nggak tahu bagaimana nyikapinya nih. Apalagi pelecehan tuh kan sesuatu yang nggak mudah untuk dibicarakan ya. Malu banget kan ya. Kalau ngomong aku dilecehkan itu berat. Nah, yang jurnalis muda nih biasanya tuh di situ beratnya. Nah, makanya banyak kalau misalnya kita biasanya sering berseloroh gitu kalau misalnya mau lihat orang tahan jadi jurnalis, lihat 3 bulan awal, sebulan awal. Kalau misalnya dia tahan, mungkin bisa akan long last jadi jurnalis kan ya. Nah, kalau kita lihat awal-awal nih jurnalis muda, terutama yang perempuan, banyak banget tuh di 3 bulan awal udah udah ganti profesi. Iya, udah layu duluan gitu loh, karena memang berat banget gitu loh. Terus kalau kamu mulai adaptasinya atau bahkan mulai ngelawan tuh pas sudah belum enggak, maksudnya kan tadi kan dia bilang di awal-awal kan sulit karena kita nggak tahu gimana nyikapinya, terus defensifnya gimana gitu, cara ngelawannya gimana. Terus pas sudah paham tuh di usia berapa? Enggak di usia gimana sih, mungkin seiring waktu kan kita belajar, kita sharing, kemudian kita cari tahu gitu kan ya. Yang pertama yang paling dibutuhkan adalah support system kan. Support system teman kita untuk ngobrol. Nah, biasanya aku nyari teman ngobrol dengan sesama teman-teman jurnalis perempuan juga. Dan setelah dari obrolan-obrolan itu kemudian kita tahu ternyata mereka juga mengalami hal yang sama nih. Nah, dari situ kemudian datang hadir solidaritas untuk saling menguatkan. Salah satunya adalah ketika liputan kita bareng-bareng. Makanya kalian sering lihat itu jurnalis perempuan bergerombol dengan teman-temannya. Itu bagian dari mereka tuh untuk saling jaga. Apalagi ketika misalnya mereka tahu, oh orang ini maksudnya orang ini agak nggak beres nih kalau misalnya sama jurnalis perempuan nih. Nah, biasanya dia bakal bawa temennya. Kadang-kadang juga kita ketika kita membangun solidaritas seperti ini nggak bisa sama perempuan aja dong, harus juga dengan teman-teman laki-laki kan. Nah, teman-teman laki-laki kan juga udah mulai teredukasi juga nih, ya kan. Beberapa juga sudah paham, artinya sama-sama nih teman-temannya buat biar sama-sama aman. Berarti di kota ini ada ya? Ya nggak ngeliat kan, mau kamu tinggalnya di countryside mau di kota besar kayak kota kecil kayak hal seperti itu. Bisa di-spill nggak nama dinasnya sama nomor ini? Oh, jadi bentuk defensifnya gitu ya? Itu salah satunya bangun solidaritas. Datang bareng-bareng biar meminimalisir. Kalau misalnya sudah itu kan ada step-stepnya ya, orang-orang tuh bisa berani kan, dia melalui banyak fase dalam hidupnya kan ya, membangun solidaritas, kemudian dia belajar gimana caranya melawan, lama kelamaan akhirnya bisa tuh langsung didobrak
di saat itu juga. Saya Oh, nggak suka jangan. ya seperti itu. Jangan. Langsung sampaikan itu ada sih seperti itu. Tidak pantas. kurang mendesis. tapi maksudku waktu kamu akhirnya sadar akan hal seperti itu setelah menjadi jurnalis kan? Atau memang sebelum jadi jurnalis Jadi- kamu sudah concern? Jadi sebelum jadi jurnalis sebenarnya sudah lumayan bukan concern ya, punya interest sama isu perempuan dan sebagainya ya kan. Itu biasanya kan isu yang berbeda tapi terkait ya kan. Ada pemahaman dikit-dikit. Oh, gitu. Kalau kan aku basicnya hubungan internasional nih. Oh iya. Nah kalau Naha itu kan dia belajar sapu jagat lah. Nah kemudian pas jadi jurnalis dapat ilmunya dari kebetulan aku anggota AJI dan AJI lumayan concern isu untuk advokasi terkait isu ini. Salah satu advokasinya kan pertama kita dipahamkan dulu dengan isu-isunya, gimana cara ngelawannya. Nah lama-kelamaan kan timbul kesadaran, timbul bagaimana kita untuk mengedukasi teman-teman kita, dan lama-lama bagaimana caranya untuk melawan kayak gitu, Rom. Tapi untuk jadi jurnalisnya itu, apakah memang punya ketertarikan dari awal atau memang ada beberapa hal yang membuat kamu jadi jurnalis? Oh jurnalisnya, jurnalisnya jadi kayak gini. Waktu aku ngerjakan skripsi di tahun 2016 atau 17 ya, aku lulusnya 2018 berarti 17. Pokoknya 16-17 itu Anha itu kan skripsinya banyak kita dari apa ya, kalau misalnya apa sih sebutannya, kalau misalnya kita lebih banyak baca jurnal kayak gitu kan. Nah dari situ dari situ kita baca banyak berita dan sebagainya, ketemu dengan banyak jurnalis yang menurutku keren banget. Ada jurnalis investigasi perempuan namanya Febro Firdaus yang sering liputan di Papua, dan kita tahu kan Papua tuh salah satu sites yang agak susah untuk diliput kan ya. Kemudian Bang Dandi Laksono itu kan jurnalis, Andreas Harsono, kenal dengan mereka lewat internet, bilang ih ini orang-orang keren ya. Pasti kalau misalnya kamu lihat keren karena dia berani. Kita kalau ngeliat orang berani itu kan kayak wow, orang ini bisa seperti ini ya. Nah timbul lah kayak Penasaran gitu. Iya penasaran, dan kayak jadi jurnalis tuh keren ya. Cuman aku riset juga, ternyata jadi jurnalis di Indonesia itu tantangannya banyak. Salah satunya adalah apa yang dia lakukan dengan apa yang dia dapat itu enggak sangat timpang ya, sangat enggak masuk akal lah. Kita sederhanakan mungkin gajinya kurang ya. Ya bisa kita bilang kayak gitulah. Apa sih namanya? Tadi itu kan kamu bilang ekosistem supportnya kalau di Bontang ya, ngerasa suportif lah teman-teman jurnalis di Bontang. Iya untuk yang aku awal-awal sih cukup suportif lah. Ketika kita ngajarin nulis gitu-gitu ya. Iya. Kebetulan karena aku juga masuk di media yang jadi kayak gini ya. Aku harus ngomong sih, kalau di Bontang ini kan ada media yang established karena dibangun oleh jurnalis, orang-orang yang memang basicnya jurnalis. Saya kasih contoh ya, karena ini sebagai bentuk terima kasih aku juga di Klik Bontang. Itu kan jurnalis semua tuh isinya. Aku belajar jurnalistik bener-bener di situ, digembleng di situ, dibilang ya bahasanya anak senior kok bisa dapat tulisan yang agak bagus kan awal-awal tuh ya, gitulah pokoknya kan. Tapi aku berterima kasih untuk itu, Bang Iqbal, almarhum Bang Ikram, Bang Isur, Bang Dohang, ya Bang Herdi juga, ya kan mereka semua. Iya, Bang Herdi rapper. mereka membantu banget Nota. Nah, yang kedua ada media di Bontang yang dibangun oleh orang-orang yang punya basic jurnalistik, dalam bahasa lainnya adalah kontraktor. Nah, itu beda banget tuh. Basic jurnalis sama basic jurnalistik beda gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa melihat tuh jurnalis yang dia tumbuh dan belajar di media yang benar-benar dibangun oleh jurnalis, dengan jurnalis yang besar dan tumbuh di media yang di dalamnya tuh bukan jurnalis tapi orang yang tiba-tiba kok membangun bisnis, berada di bisnis media, kira-kira kayak gitulah. Tapi secara umum kalau di Bontang, kalau kamu mau belajar, mereka suportif sebenarnya. Kalau kalian mau belajar ya, namanya ilmu ya kamu harus nyari kan, harus ngejar kan. Tapi kenapa akhirnya kamu tetap bertahan di dunia jurnalistik ini, Pi? Maksudnya dengan segala ini mungkin lagi sudut pandang dari perempuan ya, dari sudut perempuan. Kenapa bisa akhirnya terus bertahan sampai bakal sudah mau 7 tahun. Sudah mau 7 tahun dan banyak prestasi-prestasi yang akhirnya. Wah, itu kan berlebihan banget lagi. Nah, tulisan-tulisanmu kan sudah kemana-mana. Kamu baca nggak, Rom? Baca lah. Sampai selesai.
judul judul baca, tapi kan menang di beberapa kontes itu kan menang kan. Aku mau coba deh berapa Nah. tahun riset. Baca tulisannya. Banyak tulisannya, tapi kenapa akhirnya bertahan dan akhirnya apa bisa dibilang menggeluti atau jatuh atau apa sih istilahnya Iya. menggeluti akhirnya di jurnalistik ini loh ya. Sebenarnya yang pertama karena memang dari awal sudah ada ketertarikan ya, walaupun Ah. sebenarnya itu nggak bisa sekonyong-konyong tertarik ya, akhirnya Ah. masuk di awal-awal nggak Rom, di awal-awal setelah dijalani itu yang berat banget itu. Kamu disuruh cuma dikasih liputan ini ya dek, ini tuh kan berat banget ya. Liputan itu satu hal, menulis itu satu hal kan, beritamu dan naik dan dibully orang hal lain lagi kan. Itu kan berat banget Rom untuk anak muda saat itu tuh. Aduh, kalau kita mau bilang kena mental banget kan ya. Tapi lama kelamaan tuh aku menyadari bahwa di jurnalistik itu pertama ruang untuk kita belajar dan bertumbuh itu luas banget gitu kan. Kita ketemu orang dengan macam-macam background, kita belajar perspektifnya mereka, yang mana itu juga membantu kita untuk sebagai seorang manusia ya, untuk terus menjadi manusia yang lebih baik lah. Tiap orang tuh punya hal baik lah yang kita bisa serap kita ngobrol dengan orang-orang, dan itu menurut aku tuh gimana ya, saya senang gitu loh dari situ, dari pengalaman Menyenangkan ya. Iya, itu satu menyenangkan, pengalaman bertumbuh dan belajarnya besar. Hal lain adalah aku belajar di jurnalistik itu untuk memanusiakan orang lain. Kayak contoh tuh, kita kan kalau di jurnalistik itu nggak bisa ngeliat nelayan sama wali kota tuh posisinya setara, ya kan ya. Kita nggak bisa membeda-bedakan orang-orang seperti itu kan ya. Nah di sini tuh aku belajar, oh ya kita tuh harus memperlakukan semua orang tuh ya sebagaimana dia manusia gitu loh. Jangan ngeliat dia wali kota, dia ketua DPRD, dia nelayan atau pedagang kayak ibu saya kayak gitu. Mereka tuh sama aja di mata kita sebagai seorang manusia sama kayak gitu. Bangga era Kartini. Waduh, jangan kayak kak. Bangga banget. Tapi gini Pit, banyak teman-temanku tuh yang pernah bilang wartawan atau jurnalis perempuan itu pasti punya privilege ya. Iya. Privilege. Iya. Jadi keuntungan dia itu, misalkan nih satu kondisi ingin bertemu narasumber perempuan tuh pasti lebih diutamakan ya nggak sih? Iya. Itu benar nggak? Itu. Oke. Untuk menjawab itu betul menurut aku di beberapa momen betul itu membantu teman tuh ya. Privilege perempuan biasanya narasumber tuh memang punya preferensi untuk lebih suka diwawancarai perempuan. Itu yang pertama, itu benar kok. Itu benar. Yang kedua, kalau kalian lihat marketing di media itu rata-rata perempuan juga. Pandanganmu kayak apa tuh untuk hal seperti itu? Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, nggak ada yang yang saya nggak tahu apakah ada yang dirugikan atau tidak ya, cuman ya memang kondisinya seperti itu. Karena tapi itu sebenarnya berkorelasi juga dengan bagaimana tingkat kayak pelecehan dan sebagainya sama perempuan itu juga lebih tinggi kan ya. Momen-momen seperti itu kadang-kadang juga karena dia secara preferensi narasumbernya lebih suka sama perempuan, tapi di balik itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak enak sebenarnya. Ada maksud dan tujuan gitu. Itu sering terjadi. Itu yang akhirnya yang ngebuka ruang-ruang pelecehan itu juga ya maksudnya. Salah satunya sering terjadi kayak itu sih. Salah satunya ya. Dan itu jadi tantangan terbesar ya dalam menjalani profesi jurnalis ini. Salah satu yang paling besar sih itu. Tapi kalau dengan melihat kompleksitas kondisi saat ini kayaknya nggak cuma itu aja sih. Selain pelecehan, risiko lain kayak dikriminalisasi. Sekarang kan lebih mudah dikriminalisasi. Tapi itu general nggak sih, maksudnya nggak cuma perempuan, laki-laki juga kayaknya wartawan. Iya, maksudku sekarang lebih kompleks itu. Kalau misalnya kita mau ngomong tantangan sekarang ya pelecehan iya, dikriminalisasi iya. Maksudnya laki-laki yang dikriminalisasi apa perempuan? Itu salah satunya ya, kayak contohnya kayak kemarin jurnalisnya Tempo yang dikirimin kepala babi. Itu kan karena ngelihat ada dari 3 hostnya ada 1 perempuan. Nah perempuan ini kan dalam masyarakat kita dia sebagai seorang manusia yang lemah, makanya itu kepala babi itu dikirim ke dia gitu. Itu yang disasarnya ya? Itu salah satu sasarannya ya kayak gitu. Perspektif itu masih ada ya, perempuan masih dianggap lemah ya? Masih Indonesia ini mungkin kita hidup di mana? Gak kirain perjuangan Kartini dulu sudah
Sudah tunai, sudah paripurna. Belum. Tapi kalau misalnya beliau melihat kondisi Indonesia ini mungkin bisa bangkit lagi ya dari kubur kali ya. Tapi kalau Jengkel. kalau menurutmu nih kalau Kartini ada hari ini, dia Apa pasti- yang akan kamu sampaikan kepada dia? Oh, itu dia, yang dia masih bakal memperjuangkan itu atau justru tergerus arus teknologi? parah ya pertanyaan dia, gue agak khawatir nih. Enggak. Ya enggak lah cuy, karena orang yang teguh dengan namanya, aduh aku agak susah bilang serius. Banyak nanti yang dikat ini sama itu. Dia nanti kerjanya lembur tau. Enggak ada yang dekat. Soalnya Cut lo. kita masalahnya kita ngejar tayang besok tayang. Misalnya kalau yang satu lo, saya. Tapi Fit, berarti kamu sekarang konsen secara jurnalistik itu di ekologi ya? Enggak di ekologi juga sih, bukan karena aku di SI aja, bukan berarti di lingkungan aja ya. Jadi kayak gini, itu sebenarnya itu ada fasenya Rom. Jadi waktu aku di awal-awal masih 3 tahun awal itu kita main di reguler. Kita kan belajar semua isu ya di situ ya, gimana cepet-cepetan, gimana ngolah isu harian dan sebagainya. Tapi ada satu momen di mana akhirnya nggak mungkin tiap hari kayak tiap selamanya di sini deh. Aku harus naik ke atas kan, akhirnya di Bikin tahun media. di tahun keempat, mulai di tahun keempat sampai sekarang udah mulai nulis feature. Coba-coba ikut-ikut lomba. Nah, ke belakang ini karena fokus di kantor kami, saya jurnalis Kaltim Gede ya. Kalian belum kenalin aku tahu? Sudah. Oh sudah ya. Nanti ada namanya di bawah Iya, Fitri jadi Wahyuni. udah di Kaltim Gede kita ini fokus cukup lumayan concern sama isu lingkungan, transisi energi, masyarakat adat dan perempuan dan anak muda juga. Akhirnya mulai nih dan HAM akhirnya mulai difokuskan ke situ. Tapi belakangan ini memang lebih banyak nulis dari semua isu ini, lebih banyak ke HAM dan lingkungan memang dan transisi energi. Agak berat ya. Dia. Enggak. Apa namanya? Tempat liputannya itu pasti agak berat ya. Kan pasti masuk pelosok-pelosok. Kamu juga kan? Jadi Enggak, biasa aja. Tapi iya, liputannya kan di pelosok-pelosok gitu ya, pastinya kan. Di pelosok kamu menurutmu kalau di Sangkuriang Kaliurang dan Pelosok sih? Pelosok itu kalau menurutku ya, Hah? parameternya itu nggak ada lampu merah. Di Sangkuriang ada lampu merah. Sangkuriang enggak ada sih. Enggak ya? pelosok. Tapi kan kamu pernah juga di daerah-daerah pelosok kan, secara perspektif umum itu adalah pelosok. Pernah waktu kita liburan, tapi belum spesifik sih waktu itu sama kamu waktu itu sama Bang Fahri. Tapi liputannya kalau bersenang-senang sih wisata soalnya. Itu enggak fokus sebenarnya liputannya Iya itu. Oh. Tapi iya diikutin ya, lumayan dalam lah. Sebagai perempuan kan maksudnya kalau misalnya kita pakai perspektif general lah ya. Nah, laki-laki dan perempuan kan punya kebutuhan yang berbeda-beda pastinya. Betul. Nah, apalagi untuk jurnalis yang ke pelosok-pelosok itu dan segala macam, tantangannya apa sih maksudnya? Jadi kalau misalnya kita mau liputan sebenarnya nggak cuma perempuan atau laki-laki ya, tapi kalau kita mau liputan ke daerah yang agak blind spot di pedalaman kan kita memang sudah mitigasi sebelum liputan Rom. Ya. Udah mitigasi duluan. Yang jelas yang pertama aku harus membangun hubungin jejaring di sana. Ada nggak yang bisa bantu kalau misalnya aku hilang dan sebagainya. Kemudian ada resiko hilang nih ini ya. Enggak, maksudnya ada resiko hilang loh tadi itu. Terus kita kan punya metode komunikasi berapa kali dalam sehari. Mulai dari liputan sampai selesai kita harus reguler laporkan aku di sini. Bisa juga biasanya aku kalau masih ada jaringan internet aku akan share log lagi di sini. Jadi aku harus ngelaporin tuh tiap waktu. Kemudian membangun jejaring di sana, jejaring di sini. Kemudian pasca liputan lain juga sudah harus ada mitigasinya. Karena kan biasanya kalau liputan yang di pedalaman tuh kan ada potensi untuk orang-orang tuh nggak begitu suka ya dengan hasilnya. Iya, kan pasti ada itu ya. Maksudnya kita kan pelosok-pelosok itu kan kita yang pertama belum tahu nih karakter masyarakat itu seperti apa. Iya. Penerimaannya gimana? Iya, kita riset dulu Rom. Kita harus riset dulu. Makanya dibutuhkan teman-teman yang sudah pernah kesana, kita tanya-tanya, kita riset dulu. Itu harus diriset dulu lokasinya. Tapi pengalaman paling seru pas liputan kemana tuh? Liputan paling seru ya. Yang ada mistis-mistisnya biasanya naik tuh. Mana ya? Liputan kolaborasi sama Mbak Tika waktu itu, sama Mbak Tika sama teman di Samarinda dan Balikpapan. Perempuan semua? Ada 2 perempuan, sisanya laki-laki. Sisanya laki-laki, Iya. sisanya berapa orang?
waktu itu kita berapa ya, 6 orang kayaknya, liputan kolaborasi dapat ini Ya, soal IKN. di IKN ya, Di di IKN IKN. soal ini perusahaannya Prabowo ngerampas tanah warga waktu itu ya. Tapi sudah naik beritanya kan? Sudah naik, cuman itu was-was banget itu karena kita dihubungin sama perusahaan itu. Bukan dan ini wartawan-wartawan kayak kalian ini berani-berani ya. Aku agak tua dengar-dengar. Iya, maksudnya Aku sebagai warga biasa agak takut. kamu secara dia hiperbolis perempuan banget kan? sih. Bang, enggak bercanda banget ini. Secara dia perempuan kan, maksudnya Iya. penerimaan dan ketakutan yang tertanam di diri laki-laki dan perempuan itu pasti beda kan? Iya beda banget. Iya. Kan kayak kita masuk hutan nih, kalau misalkan kalau aku kan laki-laki ya nggak terlalu takut lah. Aku Iya, takut. apalagi dia naik apa lagi. Enggak, kalau dia kan takut. Takut juga. Aku kayak maksudnya beda-beda kan kayak hantu aku takut. Ular Kamu Nah, takut hantu kah? sebelum- Takutan hantu atau sama maling? Sebelum takut maling sih. percaya dulu atau enggak? Percaya enggak dengan keberadaan hantu? Oh, ini Ini apa? kita Sama sih ini SK misteri kan apa sih? Nah tapi ada pengalaman yang enggak sih? Pengalaman yang kayak kamu jadi mikir kayak ngapain sih aku kerja kayak gini gitu. Ada enggak pengalaman Terasa gitu, sulit lah, terasa Pra- sulit. kayak liputan di mana gitu? Enggak Rom, enggak. Sekarang ini udah enggak pernah ngerasain itu lagi sih, cuman belakangan ini kalau yang belakangan ini yang dirasakan bukan kenapa aku harus ngerjain ini, tapi apakah ketika nanti tulisan ini naik, keluarga aku tuh gak diganggu orang. Karena aku tuh pasca tulisan aku nggak mikirin diriku sendiri ya, maksudnya tidak ada berita seharga nyawa itu harus kita pegang ya. Mm-mm. Tapi kerap kali yang dikejar orang ketika nggak suka dengan tulisan tertentu tuh bukan siapa yang nulis, bukan jurnalisnya aja nih, tapi sampai keluarganya. Ada kasus kan kayak yang di Medan tuh, kalau aku nggak salah di Sumatera yang satu keluarga terbakar di Dibakar. rumahnya. Terbakar ya? Dibakar apa terbakar ya? Kenapa sih orang-orang pada Ya, itu jahat kan. sih? Kenapa sih maksudnya? Itu sebenarnya kalau aku udah nggak mikir apa soal penyesalan atau enggak sih, aku kalau aduh berlebihan banget lagi tapi Kenapa sih kalau- orangnya sendiri ya Bang? tapi kalau misalnya hatiku ini bisa dibelah Wih, aja, mungkin ada darah, gitu. 99% itu betul-betul di jurnalistik. Aku nggak bisa 100% karena 1%-nya adalah aku benci karena resikonya ngeri banget. Udah itu aja. Sebenarnya itu. Oh, jadi udah Kamu- di posisi jatuh cinta banget ya sama profesi ini ya? Jadi isi Kamu badannya itu bukan ganti dan nama kontakmu Fitri Jurnalistik. Jadi kayak gitu. jadi isi badannya tuh bukan darah, tinta. Tintaku pada apa? Aku tahu cuma tintaku pada. Nah, tapi itu terlalu berlebihan sih, mungkin cuman nggak tahu ya, aku nggak. Ya Tapi enggak, mungkin itu sekarang kan kan yang kamu rasain kamu rasain itu. sekarang. Yang seperti aku rasakan, itu. yang aku rasakan seperti itu, cuman entahlah ya, karena kalau misalnya aku lihat temanku yang seangkatan kan ya, kan itu udah mungkin udah nggak di level rasa cinta yang sama kali ya. Mungkin rasa cintanya masih sama. Yang membedakan itu cara penyampaian cintanya aja. Mungkin ya karena nggak tahu ya, kan teman-teman kan yang seangkatan aku udah jarang turun dan sebagainya ya, jadi Minggung tuh ada. aku cuma menyampaikan yang maksudnya yang selevel dan seangkatan aku tuh Ini sering sindir antar wartawan. jarang turun gitu loh. Nggak mesti reguler juga, jarang ngeliat turun. Mungkin apakah sudah tidak secinta itu lagi atau gimana? Pimpinan redaksi masa turun. Oh iya juga sih. Siapa? Redaksi. Iya juga sih. Pemilik media. Pemilik medianya dia. Loh, yang disebut kontraktor tadi itu kan aku. Kayak gitu lah pokoknya Rom. Tapi apa ya? Cita-cita terbesarmu di dunia jurnalistik ada nggak sih? Cita-cita jurnalis Sebagai- tertinggi. Ya seorang Yang pengen Fitri dicapai. ini. Kalau secara personal tuh aku nggak punya yang gimana-gimana, cuman ini pokoknya cita-cita yang harus ada ketika misalnya selama menjalani ini adalah goals dari tulisanku tuh apa, dan aku upayakan dia itu bisa tercapai gitu loh. Contoh Bicara dampak ya. dampak dari tulisan gitu loh, misalnya kan apa ya, cita-cita tertinggi dari kalau kita nulis sebuah sesuatu kan kita bisa memberi dampak ke masyarakat kan ya. Itu kan tujuan dari kita tiap hari nulis itu kan ya. Prestasi batin. Iya, ya itu ada kepuasan Kepuasan. itu yang dari jurnalistik itu sih. Cuman kalau secara personal apa ya? Enggak, maksudnya kan dia sudah hampir 7 tahun ya di profesi ini, pasti adalah target-target tersendiri. Jadi caleg kan apa?
Itu iya itu bisa jadi batu loncatan emang. Oh, kamu mau berarti? Enggak. Kayaknya ada maksudnya- tawaran mau nggak? enggak. Dia mau partai apa nih? Terus sekarang susah ya cari kader perempuan ya. Ya tapi kamu mau nggak? Kalau seandainya ada tawaran itu masuk kamu? Aku nggak bisa jawab Iya. enggak atau tidaknya sekarang Rom karena kenyataannya adalah tiap hari kita bersinggungan dengan itu. Iya, Kamu juga kan sama. Betul. Jadi kita nggak mungkin kayak kalau ditanya jurnalis, karena kalau kita lihat sejarahnya juga di Bontang banyak banget jurnalis yang Banyak. jadi anggota DPR. Benar. Jadi Banyak. kita nggak bisa nggak akan tahu sekarang kan ngomong enggak nih, tapi di masa depan aku yakin tuh adalah di antara kita tuh pasti ada yang maju. Ada Nah, kan? tapi dari kamu nih. Iya. Kalau sekarang belum, Oh, belum. tapi aku nggak tahu kalau ke depannya karena kenyataannya aku tertarik dengan politik. Hmm. Aku punya background pendidikan di politik. Hmm. Ya kan, dan aku juga maksudnya kita tiap hari bersinggungan dengan isu politik. Kita nggak buta-buta banget gitu loh dengan isu ini. Kalau misalnya kita bisa terjun di masa depan, Kenapa mungkin enggak gitu? mungkin saja kan ya. Betul. Iya. Mungkin saja kan ya. Ya mudah-mudahan di kemudian hari kamu duduk di sini sudah sebagai calon Masih calon ya. calon kan Enggak, yang berhak memilih kan ya masyarakat pasti. Aku berharapnya sih dia sudah duduk di sini jadi anggota dewan. Oh nggak tadi Anggota Biar dewan, enggak. kita bisa masukin proposal. yang biasanya mendengar gitu Iya, akhirnya iya. bertindak gitu ya. Gitu. Tapi aku tunggu sih momen itu kalau kamu akhirnya jadi caleg itu. Pip. Kayak kamu juga akan maju deh, Rok. Udah mulai kelihatan nih. Kalau dia berani gamblang, Oh iya. kamu Ya? maju atau enggak? Mau. Mau. Kalau ada uangnya, mau. Dia sekarang udah mulai ngumpulin masa nih kalau kulihat di media sosial. Enggak. Aku memang charming aja orangnya, makanya orang. Cara mengekspresikan kan kalau kamu biasanya lewat tulisan kan. Kalau dia karena kecintaannya ke jurnalistik itu masih ada mungkin lebih fokus ke video kali ya gitu kali ya. Hah? Kok kamu ngangung-ngangung sih? Enggak, aku kan karena fokus video nanti kalau di anggota dewan aku yang kontenin nanti. Janganlah. Tapi menurutmu Fit, untuk di zaman sekarang ya, maksudnya melihat perempuan, posisi perempuan di zaman saat ini, itu mereka ini sebenarnya punya tempat nggak sih? Maksudnya secara politik, di politik aja Nggak sampai 30%. nggak sampai 30% bahkan di Bontang ya. Nggak sampai lah, orang cuma satu. Syaratnya aja kan 30% ya. Secara ideal itu 30%. Itu pun Iya. sedikit banget ya. Menurutku sedikit Minimal nggak sih? Minimal 30, Oh, minimal bisa 30. 30%. Nah sekarang itu bahkan Nggak sampai. nggak Karena sampai. yang dipilih kan kalau yang dipilih kan itu tergantung masyarakat kan Ah, milihnya siapa. Tergantung kan. warga. Terus Nah, apakah memang masyarakat terhadap perempuan ini kan Stigmanya. calonnya kan banyak ya? Maksudnya kamu calon berarti perempuan- ngomong perempuan dalam konteks politik ya? Iya, Politik elektoral ya? Iya, Misalnya kita ngeliat kondisi di Bontang kan dari elektoral 20 apa tadi itu aku tuh 25 kan anggota dewannya. Ya. 25. 25. Pura-pura nggak tahu lagi. 25 anggota dewan di Bontang cuma satu perempuan. Iya. Maksudnya Iya. dari kacamatamu nih penerimaan masyarakat kita terkhusus di Bontang ini masih Mhm. sulit nggak sih nerima pemimpin atau wakil rakyat yang perempuan gitu? Menurut aku ya untuk nah konteks itu Bontang. itu tadi yang mau gue bilang Enggak, itu tadi aku tadi nggak tahu itu cuma kayak ya agak ngomong aja kayak itu tadi Iya. benar aku Terus suka gitu, banget biar ini aja biar ada tektokan ya kan. Biar kita dua-duanya masih harus magang. itu tadi yang aku maksud gimana Bet yang dimaksud tadi Pak itu tapi kalau menurutku kalau konteks Bontang enggak sih, maksudnya masih mereka bisa menerima kok, atau buktinya kita punya, kalau kita lihat sejarahnya kita punya wali kota kita sekarang perempuan. Sebelumnya wakil wali kota kita perempuan. iya, benar ya. Sebelumnya lagi Bu Neni wali kota juga kan, dia pernah jadi ketua DPRD. Sebenarnya kalau secara Historical. secara historisnya kita orang Bontang tuh cukup terbuka untuk pemimpin perempuan. Oh, Nah kalau iya. misalnya konteksnya elektoral spesifik di legislatif, karena kita kan lihat kondisi politik kita kan sangat apa ya bahasanya yang sangat duit banget, bukan dinasti gitu. enggak dinasti anu dimsik ini Capek tuh kalau harus dikat-kat banyak nih. Sangat Kalau ngomong ini ya maksudnya parameter penunjang kemenangan terbesar itu adalah Kita kan lihat kondisinya pragmatis ya apakah ya kita masyarakat kan Bontang pragmatis ya kita kan lihat kan kondisinya saat ini, enggak cuma di Bontang sih, Indonesia secara overall, tapi di Bontang ini kan gila-gilaan banget ya.
Oh, ya tahu. Gila-gila. Oh, Loh, shit. tahu. Aku udah tahu. Allah, Anda gimana sih? Kalian kan kita tahu ya. Aku kaget loh. Masa iya? Ya. Ini serius nih buatnya kayak gitu ya ternyata. Kan Kenapa? kondisinya kan seperti itu ya. Nah. Kalau kita mau ngomong kapasitas, kalau misalnya kita mau jujur-jujuran, seberapa banyak sih anggota dewan kita yang menurut kalian punya kapasitas? Misalnya kalau kita mau jujur nih ya, punya kapasitas seperti yang kalian harapkan untuk orang-orang yang duduk di posisi itu. Secara apa nih? Secara intelektualnya. Ya kapasitas lah, nggak usah kita overall kapasitas mereka, entah secara background pendidikan misalnya, atau secara latar belakang apakah dia bisa di situ, Baik macam-macam perempuan. lah, baik Baik laki-laki ataupun perempuan. Itu kondisinya kan seperti itu. Bukan masalah, kalau menurutku yang di legislatif di Bontang khususnya itu bukan perkara di perempuan atau laki-laki sih. Ini perkara ini kapital tuh ya. Ya gitu sih, berapa banyak kapital kamu punya? Artinya kan dulu nanti Itu Berapa itu kan sudah diartikan tadi. Berapa banyak? maksudnya kondisinya- kan berapa harta yang kamu miliki guys? Gitu maksudnya ya. kondisinya di Bontang saat ini masih selalu sangat kental gitu sih. Aku Itu karena udah- ketika kita ngobrol juga dengan anggota dewan yang udah jadi pun, ketika mereka selesai sebelum dia naik ya, dia udah berbusa-busa menyampaikan visi dan misi, ujung-ujungnya adalah ternyata warga nanya langsung, kamu sanggupnya berapa gitu kan. Itu transaksional banget ya, walaupun kita nggak bisa salahkan warga juga ya. Sebenarnya kita nggak boleh mendidik warga seperti itu kan ya, cuman ya kondisi politik di negara kita ini udah kacau balau kan ya, terlalu transaksional dan sebagainya. Aduh, Bisa disebutkan nggak partai mana tadi yang ngomong? teman akrabnya kamu bisa. Jangan kayak gitu lah. Kamu kok aku disebut kayak gitu sih? Kalau mau terjun di orang ayo bareng-bareng. Dong. langsung lempar-lempar. Langsung ngomong gini. tapi ini juga sih. Tapi resah nggak sih? Resah nggak sih Resah apa kamu nih? sebagai jurnalis? Ini pandangan sebagai jurnalis. Resah nggak ngelihat mindset masyarakat seperti yang kamu bilang tadi? Warga di Bontang itu masih tertanam mindsetnya ketika menghadapi pilkada atau Ya resah lah mas. Saya bukan dia aja, aku aja resah mas yang kayak gitu mas. Ya penerimaannya tuh bukan soal ngelihat sosok, Iya. Iya, tapi sosok dan ngelihat kapasitasnya ya. ya ngelihat How much you capital in iya habis sebetulnya How much tapi ngelihat ini How loh, much capital in penawarannya tuh langsung yang kamu bilang tadi transaksional. berapa berani berapa gitu. Iya gitu. Sedih nggak sih ngelihat Iya. kondisi kayak gitu? Satu sih sedih ya, cuman sebenarnya kita ya kayak aku bilang tadi, kita nggak bisa sekonyong-konyong nyalain warga karena kenapa warga bisa seperti itu, karena dia dididik seperti itu. Dan kondisi ekonominya pun tidak sama semua orang. Iya, tapi kenyataannya juga warga dididik seperti itu oleh partai politik loh ya. Partai politik Dibiasakan. sudah, ini kan udah kayak semacam tradisi ya, tiap kali pemilihan selalu seperti itu, berulang. Akhirnya warga itu selalu jadinya seperti itu. Jadi udah jadi kultur. Culture. Aduh, aku nggak bisa berani bilang itu culture ya, cuman aku nggak bisa bilang itu bagian dari tradisinya warga, cuman menurutku itu sudah terlalu dibiasakan gitu loh. Dan memang iya, dan untungnya aku perhatikan anak-anak yang muda sekarang, utamanya generasi yang sering dibully, tidak kuat mental oleh Gen Z, itu mereka punya kesadaran loh, lumayan oke lah kesadaran politiknya. Kalau menurut aku sih, pandang orang nih. menurut aku anak-anak generasi Gen Z itu lebih peka. Dia mungkin karena paparan informasinya lebih cepat dan lebih banyak, dan sejak muda ya. Saya kesadaran politiknya tuh lebih oke menurut aku. Aku harapannya sih dengan kesadaran politik yang lebih oke, seharusnya hal-hal seperti itu bisa mereka lawan gitu loh. Tidak bisa dibenarkan sudah ya gitu. Harusnya bisa. Cuman ada kondisi tertentu seperti kondisi ekonomi orang ya. Kadang-kadang. Betul. Cuman aku sebagai Gen Z juga ngerasain itu. Gen Z. Kenapa sih kira-kira terima betul aku gitu. Dia kebetulan Gen Z generasi awal. Guys, 96 juga aku coba. Iya. Dulu tak masuk kamera. Oh jadi gitu ya? Maksudnya Menurutmu gimana? menurutku sih Nggak, kan kamu di sini jadi narasumber. Enggak, ini terlalu. Iya, di sini gimana? Menurut gimana? Jangan tanya aku, Kalau soalnya menurut kamu kosong. gimana? Apa ya? Aku nggak ini sih apa namanya? Nggak pernah bermasalah dengan kondisi kayak gitu ya. Prihatin karena nyatanya memang walaupun orang-orang yang sudah duduk di kursi parlemen itu bilang nggak money politik dan lain sebagainya, nyatanya di bawah
di masyarakat tuh masih banyak yang mengiyakan bahwa Ya. mereka sebelum memilih itu menerima uang dulu gitu. Tapi kalau Prihatin aku sih prihatin, cuman yang membingungkan itu kalau mau diperbaiki nih barang iya. harus mulai dari mana? Membangun kesadaran politik warga. Nah, Dari partai politik berarti nggak? moral kan. Enggak mesti, iya partai politik Partai seharusnya politik. sih, seharusnya partai politik. Seharusnya partai politik yang mengedukasi mereka, Dan Iya. warga juga mengedukasi dirinya. Loh, partai politik itu punya anggaran loh untuk Dari negara ada. membagi-bagi. Untuk dibagi-bagi itu ke juga. Karena maksudnya partai politik punya anggaran untuk melakukan edukasi, dan mereka itu sebenarnya di setiap partai politik di anggaran mendasarkan rumah tangga itu punya kewajiban untuk pendidikan Pendidikan politik. politik. Kesbangpol itu sudah ngasih anggaran mereka tuh 1000 berapa sesuai Tergantung dengan jumlah kursi. suara mereka. jumlah suara untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, cuma Oh, jadi pelaksanaannya ya gimana ya gitu. pemberi pemahaman, dana untuk memberi pemahaman ke masyarakat itu Iya ada cuy. Ada. Partai politik itu wajib untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat atau konstituennya gitu. Mereka punya tanggung jawab moral itu. Cuma mereka kan kadang nggak bertanggung jawab ya kayak gitu ya tadi. santai-santai. Marah. Oh, dan harusnya dimulai dari situ ya, dari Iya. Enggak, iya partai politik memainkan peran penting. Warga juga dengan berupaya untuk mengedukasi diri sendiri juga. Mungkin juga kita juga ya jurnalis ya membantu warga untuk bisa semakin teredukasi. Karena kita juga salah satu pilar penting lah lah. kita untuk mencerahkan warga lah untuk dengan informasi yang yang buat mereka bisa melek dengan politik atau paham dengan politik. Makanya informasi yang baik itu bisa menjadi sumber informasi warga, dan informasi dengan berita yang baik itu warga bisa menentukan kira-kira apa yang baik buat dia. Makanya informasi itu harus yang bagus, yang jernih, yang kalau bisa yang komprehensif. KDP. Iya. Itu aku udah kerjain kemarin kok. Itu nanti dijadikan quotes ya. Keren banget. Nah, selain kondisi politik nih, keresahanmu apa lagi di zaman Soal- sekarang, soal yang ya pokoknya di kondisi sekarang di tahun Perempuan. 2026 lah, Kamu sebagai soal perempuan. Soal perempuan ya. Selain tadi kekerasan, Iya, yang paling concern sih sebenarnya pelecehan. pelecehan di ranah cyber sih sebenarnya. Betul. Menurut gue itu kacau banget sih. Apalagi sekarang udah semakin canggih dengan adanya deepfake AI itu kan lebih parah banget ya. Itu menurutku makin kacau ya. Jadi kayak fantasi orang untuk orang-orang tertentu bisa makin jadi kan ya dengan adanya deepfake itu. Menurutku itu Semoga aku nggak kayak gitu. satu itu sih, itu yang menjadi concern sekarang. Dan gimana ya, kalau itu sudah struktural dan dibantu oleh teknologi, jadi nggak bisa dibendung ya. bukan nggak bisa dibentuk ya, itu berat banget, itu tantangan bersama lah, tantangan bersama banget itu. Akhirnya perempuan sebagai objek bisa lebih masif lagi nih pelecehannya, bahkan pelecehannya pun tidak secara langsung kan akhirnya kan. Kenyataannya kan mulai terjadi kan seperti itu. Iya, Kan. Fotonya benar. orang dipakai tiba-tiba bisa Betul. melakukan adegan-adegan tertentu, itu kacau banget sih. Apalagi yang baru-baru kemarin tuh, Yang pelecehan yang di FHUI itu ya. Nah itu tuh bagus tuh jadi edukasi publik tuh, bahwa ternyata pelecehan itu bukan cuma kamu misalnya noel orang, enggak juga nih, tapi atau misalnya kamu sweet-sweetin orang, catcalling tuh ya, enggak juga nih, tapi ketika kamu melakukan obrolan itu di dalam grup kalian, Objek kan akhirnya. jadi kan kalian menjadi objek kan, itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Mungkin orang bilang itu kan cuma dalam grup dan Iya, mereka diam, berarti itu kan diam cuma dengan konsen. Nggak kayak gitu bos, nggak kayak gitulah. Itu orang yang udah, karena aku juga ini merasa bagian dari penyintas juga kan ya. Dan itu tuh ketika gini ya, kalau misalnya kita ngeliat kasus pelecehan seksual tuh nggak bisa disamakan dengan kasus-kasus kasus perdata dan pidana kayak lainnya. gitu tuh nggak sama, karena dia kan nggak terlihat ya. Misalnya orang mengalami secara mental atau psikologis terganggu, itu kan secara fisik nggak kelihatan ya. Cuman itu tuh nyata gitu loh. Itu tuh nyata itu. Tapi itu bagus sih kemarin terjadi kayak gitu. Jadi bukan bagus terjadi kasusnya, itu menjadi pembelajaran kita bersama lah, bahwa cara ininya kali ya, cara apa sih namanya, sanksinya ya, cara menyangsinya itu ya, yang akhirnya
dan akhirnya bisa jadi pembelajaran untuk beberapa orang kan akhirnya kan. Iya, itu tuh mungkin ada pro kontra ya. Kenapa sih harus Mhm. open seperti itu? Cuman kadang-kadang tuh pengadilan terbuka kayak gitu tuh jadi kayak orang tuh jadi dia mikir lagi, oh itu kayaknya nggak bisa nganggap kasus ini tuh Iya. remeh gitu. Nah akhirnya Karena sanksi sosialnya ternyata transaksi sosial tuh kan ngeri banget ya. Tapi Dengan- terlepas dari pro kontra itu menurutku tepat ya, maksudnya karena selama ini proses pelecehan seksual mungkin yang akhirnya disandarkan ke Polisi. hukum apa dan segala macamnya itu kan tidak terproses dengan baik kan gitu. banyak akhirnya- kasus kayak gitu ya. Akhirnya muncullah sebuah fenomena enggak sih, bukan masuk fenomena ya, maksudnya kejadian. sebuah kejadian dan FHUI itu memperlihatkan kepada Publik. masyarakat, Hmm. publik bahwa sebenarnya bukan soal gini, bukan berarti kayak begini cara menghukum orang pelecehan seksual, tapi ini loh dampaknya pelecehan seksual mungkin. Iya, Itu iya, di iya. situ kan. Iya. Kita kan Masih- lihat kan sampai pingsan kan ya. Iya, Eh, benar. korbannya saat Korbannya. itu tuh ngeri banget itu. Nah akhirnya kan itu jadi atensi bersama kan, maksudnya Iya. mungkin juga ini bisa jadi acuan juga untuk ya hukum kita ya, mungkin bisa lebih pasti lagi nih. Pasti dan responsif loh. Iya betul, pasti dan responsif untuk kasus-kasus pelecehan seksual dan segala macam. Iya, Lebih karena- aware lah ya. Ya lebih aware. Asik Masih- ya. Jadi apa Asik. namanya? Kalau perempuan-perempuan sekarang ya harus mulai peka ya. Ya, Jangan betul. malu gitu harusnya. Jangan malu untuk Speak up. Speak up. Tapi memang untuk ngomong soal kasus pelecehan tuh agak susah ya kan, tuh aib ya. Orang merasa itu kan aib ya. Malu banget tuh pasti. Makanya itu berat banget, makanya ketika ada orang berani ngomong, berani speak up itu dia pasti udah melewati banyak sekali Ya, hal dalam betul. dirinya gitu loh. Sampai dia berani ngomong. Tapi aku secara pribadi kalau seandainya aku pernah yang Melecehkan nonton ini pernah mungkin secara tidak sengaja dan mungkin sengaja untuk melecehkan perempuan, saya Roman Darmo, saya minta maaf ya guys ya. Serius ini dalam dan saya tidak akan melecehkan perempuan lagi. Duh, kok lagi sih? Nah, maksudnya tidak akan melakukan hal seperti itu ya. Iya. Jangan sampai lah. Ya. Akhirnya kan kita jadi sadar itu, teman-teman juga Iya. gitu ya. Jadi paham bahwa kita nggak bisa jadikan obrolan seperti itu, nggak boleh dibiasakan, Tapi dinormalisasi. ini Ya. yang bikin aku mikir itu sebenarnya soal penerimaan gitu. Ada beberapa perempuan yang memaklumi hal itu. Gini ya, kan ada banyak Seru nih, baru nih, seru nih. tongkrongan Itu udah hampir orang-orang ya. 40 Maksudnya hampir ada sejam. ada anggap lagi nih ya. Soal pakaian seksi lah, Heeh. berpakaian seksi. Banyak yang memilih. Kalau kita di Bali ngelihat Biasa aja. ya biasa aja mungkin, Heeh. karena di sana itu dianggap ya udah biasa. Iya udah biasa. Keseharian mereka ya. Heeh. Pun kalau misalkan itu di Bontang misalkan, anggap di Bontang, itu karena kita nggak biasa, akhirnya ada distraksi kan Betul. ke orang yang lihat, Hmm. ada reaksi lah ibaratnya gitu. Akhirnya kalau orang itu nggak nyaman, itu dianggap pelecehan. Gitu. Iya sebenarnya di situ batasnya. Ketika dia sudah merasa nggak nyaman itu Oh, bagian dari iya. pelecehan Jadi- sebenarnya. Jadi Kalau pelecehan itu itu, yang aku bisa pahamin ya. pelecehan itu dianggap pelecehan ketika yang korban ini merasa dilecehkan. Iya. Ketika batasnya itu ketika dia sudah nggak Subjektif, nyaman, berarti subjektif ya. Ya subjektif Pak. ketika dia sudah ngerasa nggak nyaman udah nggak bisa, sudah itu sudah batasan Sama kayak ada. sih, nggak bisa kau pahami sih seperti itu ya. Iya, ada perempuan yang akhirnya misalnya di kokelnya apa segala macam, mungkin dia tidak masalah kan itu, tapi ada juga yang tidak terima. Nah makanya kita kan konsennya kepada hukum itu kan dibuat kepada hal-hal yang tidak kita terima gitu. Nah makanya akhirnya pelecehan seksual akhirnya masuk di tataran ya kalau misalnya dia tidak terima berarti itu tidak baik dilakukan kan Dia gitu. ngomong hukum ke orang Romi. Enggak, Pinter loh Romi ternyata. dia- Enggak, hukum dia kan naik- gitu dah sih. Dia kebetulan admin grup yang kemarin. Nah, hukum itu kan seperti itu kan. Hukum itu kalau misalnya nih di dalam norma-norma sosial masyarakat nih misalnya, ketika hal itu tidak disepakati dan akhirnya dalam masyarakat itu akhirnya mengatakan bahwa itu tidak baik atau mengganggu orang lain, akhirnya kan itu ditetapkan sebagai hukum kan. Hukum ya bukan hukum-hukum yang secara perdata atau segala macamnya. Nah mungkin itu juga di kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual mungkin ada yang bercandanya memang kayak gitu. Misalnya Yeah. misalnya ada perempuan yang bercandanya seperti itu. Dan selama mereka merasa tidak dilecehkan, ya mungkin ini perspektifnya ya.
mungkin itu belum masuk dalam tataran pelecehan seksual. Tapi kalau misalnya dia merasa keberatan dan juga merasa terganggu, ya itu sudah masuk dalam tataran pelecehan seksual. Tapi kalau misalkan nih ada satu kondisi, misalkan ada perempuan yang memang dia memang Orang Bugis. Orang yang Bugis ya. memang dia tuh merasa nyaman dengan pakaian yang lebih minim gitu. Terus kemudian ada catcalling. Tapi kita nih memposisikan diri sebagai orang ketiga. Dia di catcalling sama cowok gitu. Dia nggak ngerasa itu mengganggu. Dia memilih berpakaian seperti itu karena memang ya pengen dilihat, pengen pamer atau apa gitu. Tapi kita yang melihat kejadian itu tuh, oh ini pelecehan ini. Menurutmu itu gimana? Itu kan memang maksudnya kayak gini. Kan sebenarnya pelecehan tuh udah dikategorisasi ya. Ada yang verbal, ada yang non verbal gitu kan ya. Kita kan tahu itu sebenarnya bagian dari itu udah walaupun misalnya orang merasa itu tidak, dia merasa itu, ada beberapa orang merasa itu bukan, tapi kita tahu itu sudah, karena memang sudah nyata itu pelecehan gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu di posisi itu, tindakan apa yang kamu lakuin? ketika misalnya aku di catcall, Ada orang lain, kamu sebagai orang ketiga. Heeh. Misalkan aku nih yang berpakaian seksi. Ya, Misalkan Romi yang gitu. apa sih? Gitu. Apa ya? Oh iya, apa gitu ya gitu. Nah kan kamu merasa Enggak, biasa-biasa aja. Iya, karena aku misalkan sengaja berpenampilan begini karena memang ingin dilirik. Iya. Tapi kamu di posisi orang yang melihat sadar. kejadian itu Dan sadar kalau itu sebenarnya pelecehan seksual. Ya bisa sih, kalau perlu ditegur ya ditegur. Kayak contoh kayak gini, kalau misalnya ada orang kayak gini ya, ada orang melakukan kejahatan, kamu nggak mungkin sekonyong-konyong udah sih nggak mau, biarin aja dia, karena bukan urusanku. Bukan urusan kan, kita nggak hidup dalam masyarakat seperti itu kan ya, sebagai manusia yang punya nurani. Rasanya kita ya perlu juga sih kasih tahu, mas jangan kayak gitu, itu nggak baik lah, bagian dari ngasih tahu dia juga sih. Ngedukasi gitu ya. Iya. Tapi biasanya sih akan dibilang kamu siapa. Pasti kaget kan orang tiba-tiba, lah kamu siapa, saudaranya bukan. Jadi kayak simbol itu yang berat juga ya kita lakukan. Kan memang kasus ini kan apa ya, KS ini kan bukan sesuatu yang sederhana ya. Aku juga nggak begitu, walaupun aku pernah dalam posisi mengadvokasi orang di kasus ini, tapi aku nggak expert di isu ini. Jadi aku ngomong sepengalaman aku aja yang kayak mungkin gitu. Kalau misalkan tindakan orang itu sudah cenderung berlebihan, ya pasti orang-orang sekitarnya juga akan melakukan tindakan yang ini kan, menegur atau apa gitu. Karena juga yang perlu kamu ingat, ketika misalnya ada orang yang kayak kamu bilang berpakaian seksi atau minim apapun itu, terus jadian, terus ada orang catcalling, bukan berarti dia tuh nyaman, tahu, bisa jadi dia takut untuk untuk ngegubrak kamu balik. Itu sering banget terjadi. Itu terjadi ketika orang-orang gimana ya, aku udah pernah posisi seperti itu juga. Jadi ada posisi mana orang tuh memang nggak berani untuk ngelabrak langsung tuh. Itu sering banget terjadi loh. Takut dekengannya. Iya, karena biasanya yang terjadi itu orang nge-freeze gitu. Nah, kalau misalnya dilecehkan, takut juga kan. Takut dia. Karena kan takutnya misalnya ada reaksi dari reaksinya si. Apalagi kalau misalnya lawannya beberapa cowok dengan satu perempuan, atau head to head cewek dan cowok, itu kan betul. secara laki-laki dan perempuan itu kan udah beda kan ya. Kalau kita ngomong soal kesetaraan equal dan sebagainya kan ya, kalau secara energi kita harus akui laki-laki lebih kuat memang ketimbang perempuan. Jadi kita bicara kesetaraan ini enggak general ke semua parameter ya. Nggak bisa dihantam rata kan. Kalau kita ngomong kekuatan itu betul kan, laki-laki dan perempuan memang beda. Cuman kalau misalnya equal yang sering dipromosikan adalah lebih ke kesempatan yang dipunya laki-laki mestinya didapatkan juga oleh perempuan. Sebenarnya di situ bukan kamu adu panco laki-laki dan perempuan ya. Kayak gitu ya maksudnya. Kalau menurut aku kayak gitu, karena definisi kesetaraan tuh begitu seharusnya. Kalau menurut aku bukan laki-laki bisa apa, maksudnya kamu laki-laki bisa angkat 100 kilo terus perempuan 100 kilo. Perempuan juga bisa sih, tapi ranahnya bukan di fisik. Karena kalau kita mau ngomong fisik, ya udah jelas beda perempuan dan laki-laki. Udah banyak risetnya kan yang membuktikan itu. Benar. Dan apa soal emansipasi wanita yang dimaksud dengan era Kartini kembali lagi. Itu bukan di tataran bahwa orang bisa, laki-laki bisa manjat kelapa, perempuan juga harus bisa manjat kelapa, bukan di situ tataran. Tapi soal kesempatan yang sama untuk, kalau
habis dokter itu berbicara soal pendidikannya. Jadi gimana kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki kayak apa sih ngomongnya? Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Akses. Iya, kalau kita akses ngomongnya pendidikan. iya tapi jangan mungkin kalau contoh laki-laki bisa manjat pohon, perempuan bisa manjat pohon, karena kalau manjat pohon mah kayaknya dua-duanya bisa sih. Ya bisa sih. Kalau itu Ya maaf guys, aku salah lagi. lebih ke fisik sih. Iya. Kalau kita Ngomong ke sama fisik. analoginya nggak boleh terlalu rasional. Karena kalau kita nonton si Bulog banyak bocil-bocil perempuan bisa Oh, manjat iya pohon juga sih ya, aku yang salah mama. Mungkin saya. Jadi setara dalam artian apa nih? Setara dalam artian beda tenaga. Sekarang dalam konteks kita kesempatan, dalam kesempatan sih paling penting itu Setara. kesempatan sebenarnya. politik, hak berbicara, hak berpikir. Iya, dan perempuan tuh nggak diposisikan sebagai manusia kelas 2 gitu nah. Iya. Kan masih kayak manusia kelas 2 tuh kayak dia itu perempuan itu tidak lebih pintar dari laki-laki atau kayak gitu loh. Paham gak sih? Paham. Second choice. Iya. Nah, pokoknya kayak gitu loh pokoknya manusia kelas 2. Oke. Yang dikucilkan misalkan. Kayak jauh tuh dari Misalnya podcast mah. Fit, untuk karena kita sudah hampir sejam ya kita ngobrol ini. Sebenarnya masih banyak nih kalau soal persoalan perempuan yang diangkat. Di briefingmu nggak sama. 21 April ini perintah hari Kartini sebenarnya kita tadi pengennya ngobrol-ngobrol banyak soal era Kartini itu. Tapi ternyata lebih serunya itu di sini sebenarnya bahas soal Kartini zaman sekarang. Iya, Kartini zaman sekarang dan semangat era Kartini sebenarnya ternyata masih ada, relevan, masih membara. Masih banyak beberapa orang seperti kayak Fitri ini yang membawa semangat itu. Ya iya dong, penulis dan segala macamnya itu kan hak untuk pendidikan. Nah, ada nggak mungkin kamu sebagai seorang jurnalis di hari RA Kartini ini, apa yang ingin kamu terlalu apa sih bagus ya? Bagus. Apa sih refleksinya gitu kan? Iya, refleksi RA Kartini untuk quotes. Iya, untuk seorang perempuan dari seorang Fitri ke perempuan-perempuan. Ya, untuk perempuan-perempuan yang lain yang masih berjuang segala macam. Aku tuh mungkin ngomongnya konteksnya di mana sebagai aku sebagai jurnalis kali ya. Mungkin aku ngeliatnya kayak gini sih, kalau misalnya di zamannya Kartini kan dia gunakan menulis itu untuk sebagai apa ya? Bahan untuk membawa perubahan gitu nah. Ya kan? Nah, kalau aku ngeliatnya itu masih cukup relevan dengan kondisi kita saat ini walaupun ada sedikit pergeseran. Maksudnya itu sangat terkait dengan jurnalisme tuh loh, dengan jurnalisme yang kayak dia menangkap realitas, kemudian mengedukasi publik dan idealnya membawa perubahan gitu ya. Ini tuh aku jadi mikirnya di era saat ini, dengan jurnalisme saat ini, semangatnya dia itu apalagi perempuan dan aku kerja media, aku berpikir kayak gini, gimana sih kita lebih banyak ngasih ruang perempuan untuk di ruang-ruang publik, khususnya untuk di media. Bagaimana kita ngasih kesempatan untuk perempuan untuk lebih suaranya lebih diamplifikasi, karena bagaimana kalau kita ngeliat saat ini perempuan kerap kali dalam pemberitaan itu cuma dijadikan sebagai korban atau sebagai pelengkap dalam tanda petik, untuk sebagai pelengkap narasumber aja gitu itu sering terjadi nggak sih kayak gitu tuh? Nggak, aku berharap semoga aku bisa lebih berani dan lebih banyak mengamplifikasi suara-suara perempuan ini di ruang-ruang publik. Kemudian juga soal keberaniannya Kartini kan nulis saat itu di kondisi dia dipingit ya kalau nggak salah ya. Dipingit ya, yang segalanya keterbatasan. Seharusnya semangat beraninya dia itu bisa aku bawa sebagai jurnalis dan mungkin bisa aku tularkan juga dengan teman-teman perempuan lain. Harapannya sih seperti itu ya. Kalau kita ngeliat seseorang berani, biasanya keberanian itu menular. Dan semoga sih bisa aku tularkan entah lewat tulisan. Kemudian itu aja sih dulu Rom. Aku nggak tahu lagi Rom ngomong apa. Aku kalau depan kamera tuh
Alkitab keren loh maksudku. Oh, kamu hiperbolis itu loh, kamu Enggak, ulang-ulang maksudnya hiperbolis. tujuan dan niat baiknya tuh jelas. Jelas, Nah, ya. pengen mempertahankan apa yang hal-hal yang diperjuangkan Kartini melalui benar. profesi jurnalis ini. Dengan perspektifnya dia sendiri gitu ya kan, Bapak Putri sendiri. Mulai Keren. lewat tulisan. Tapi aku semangat terus untuk Fitri dalam memperjuangkan hak hak perempuan dan ya harusnya itu ya karena kan melalui dia itu sendiri ya, dan juga sukses terus untuk karirnya di jurnalistik dan semoga amanah untuk jabatan barunya ketua sebagai ketua SI. Ya mudah-mudahan kedepannya makin banyak prestasi yang bisa didapat. Amin. Jadi kapan kita ikut lomba tulis lagi? Lomba nulis. Aku sekarang milih yang ada uangnya sih. Karena ada dia hadiah uangnya. Iya, lagi paceklik. Soalnya anggaran yang harusnya aku pakai buat beli bensin dipakai buat nanti cut ya MBG. Kamu kayak salah ngambil narasumber tau ini, sumpah aku gak tau ngomong tau. Sudah lah. Apa, santai aja. Ya itu ya Mbak Fitri yang terus dan juga selamat hari raya Kartini guys. Ya jangan lupa. Ntar dulu jangan dan juga hal-hal yang keluar dari mulut saya atau mulut Fajri kalau mungkin cepat tahu ada yang salah, maaf ya guys ya. Ya Kita soalnya saya lagi cosplay jadi orang desa. Karena kita ini kos magang dan setengah paham, jadi ya kita sama-sama belajar guys. Semoga kalian bisa paham juga, ambil yang baik, buang yang jelek. Siapa sih? Semoga kita bisa lanjut terus. Jangan lupa support Akurasi Podcast dan Spion Kiri ya guys ya. Spion Kiri. Ya iyalah. Di Iyalah. promosi punya dia lagi. Di promo orang. Udah percaya kita ini kolaborasi. Semoga dukung terus, jangan lupa like, share, subscribe juga Akurasi Podcast dan Spion Kiri. Dan juga follow Instagramnya Tadi follow Aku Instagram. mau Instagram aku kenapa sih Instagramnya Romi aja. Romi Darmawan dan Fitri Wahyuningsih untuk mengetahui sejauh mana perjuangan beliau ini dalam jurnalistik. Aku takut terlalu banyak temanku. Oke, sampai jumpa lagi di episode setengah paham selanjutnya. Setengah paham Kita kasih paham. Kok berubah lagi sih? Coba kasih paham tadi. Ya pokoknya kasih paham lah.